Banyak alasan untuk berdalih. Dalih tidak ada maknanya. Tuhan Yesus telah memanggil dan memilih orang-orang menjadi rasul-Nya. Saya Pastor Petrus Suharjono SJ mengaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 6 ayat 12 sampai 19. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi Hari Biasa Pekan Biasa ke-30, Selasa 28 Oktober 2025, Gereja mengadakan pesta Santo Simon dan Santo Yudas Rasul. Sekali peristiwa Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang juga diberinya namanya Petrus, Andreas saudara Simon, Yohanes dan Yakobus, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem, dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah Dia karena daripadanya keluar suatu kuasa dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Semoga Anda sekalian, kita semua tetap setia dan tekun saling mendukung dan mendoakan satu sama lain, supaya kita diteguhkan dalam iman, dikokohkan dalam harapan, dikobarkan dalam kasih kita kepada Allah dan juga kepada sesama. Kita berdoa untuk mereka yang tua, yang lansia, yang sakit. Kita berdoa untuk mereka yang masih kecil, yang masih dalam masa pertumbuhan, juga mereka yang masih di dalam kandungan. Kita berdoa untuk mereka yang masih di bangku pendidikan. Kita berdoa untuk mereka yang sudah selesai sekolah dan sedang mencari pekerjaan dan teman hidup yang tepat. Kita juga berdoa untuk mereka yang terus ambil bagian dan ikut serta dalam karya pelayanan pastoral untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan sesama. Kita juga berdoa untuk mereka pribadi-pribadi dan keluarga-keluarga yang menghadapi persoalan-persoalan kehidupan di dalam pribadi dan keluarga mereka. Kita juga berdoa untuk saudara-saudari kita yang telah meninggal, semoga berbahagia abadi di surga. Kita juga turut berdoa untuk mereka semua yang hari ini mengadakan perjalanan dan juga kegiatan-kegiatan lainnya. Semoga Tuhan sendiri yang membimbing, melindungi, dan menyelamatkan. Dan selamat merayakan pesta nama pelindung bagi Anda sekalian, pribadi-pribadi, kombas-kombas, wilayah-wilayah, stasi-stasi, paroki-paroki, dan komunitas umat beriman yang bernaung di bawah nama Santo Simon dan Santo Yudas Rasul. Semoga berkat doa dan teladan Santo Simon dan Santo Yudas, kita semakin diteguhkan, dikokohkan dalam upaya kita untuk menjadi nabi-nabi cinta kasih, menjadi rasul-rasul Tuhan, menjadi utusan-utusan Allah, mewartakan Injil, menjadi saksi-saksi Kristus di dalam kehidupan kita. Dan kiranya panggilan para murid, para rasul, menggambarkan situasi kehidupan kita masing-masing. Kita dengan aneka macam latar belakang,
anugerah, karunia, dan segala hal yang Tuhan limpahkan kepada kita. Kita semua dipanggil oleh Allah dengan segala situasi dan sejarah kehidupan kita. Dan semoga kita memiliki kesiapsediaan untuk diundang, untuk dipanggil, untuk diikutsertakan dalam karya keselamatan Tuhan. Dan kiranya bahwa jawaban para murid, jawaban para rasul sungguh-sungguh menginspirasi kita, meneguhkan kita, menguatkan kita, supaya kita berani dan tidak ragu-ragu untuk menanggapi panggilan Tuhan. Semoga kita tidak melarang orang-orang yang mau ikut panggilan Tuhan. Semoga kita tidak mencegah orang-orang yang mau menjadi pewarta kerajaan Allah, mewartakan Injil. Semoga kita mendukung, semoga kita terus mendoakan mereka yang mau ikut serta ambil bagian dalam karya keselamatan Tuhan. Semoga hidup kita menjadi inspirasi, menjadi kekuatan, menjadi pendorong bagi dunia, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Lalu Yesus turun bersama dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari pantai Tirus. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari aneka macam penyakit. Kita datang, kita beriman, kita percaya kepada Yesus karena kita mau mendengarkan Dia, atau kita sudah mendengarkan Dia, maka kita menanggapinya dengan iman kita. Dan semoga kita mau datang kepadanya untuk disembuhkan dari segala penyakit rohani kita, dari segala penyakit kehidupan kita, supaya kita dimampukan, supaya kita dikuatkan untuk ikut ambil bagian dalam karya pewartaan Injil Tuhan. Dan banyak orang berusaha menjamah Dia, karena daripadanya keluar suatu kuasa dan semua orang itu disembuhkannya. Dari dalam diri Tuhan keluar suatu kuasa yang akan menyembuhkan kita, yang akan menolong kita, yang akan menyelamatkan kita. Maka semoga kita tekun untuk menimba kekuatan dari Tuhan, supaya kita dikuatkan, supaya kita ditolong, supaya kita dibantu untuk juga terus berusaha menghadirkan kerajaan Allah, untuk juga terus berusaha mewartakan Injil Tuhan, untuk juga terus menghadirkan kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Ada banyak kesulitan, ada banyak tantangan, ada banyak hambatan dalam upaya kita, dalam ketekunan kita untuk menghadirkan kerajaan Allah, untuk mewartakan Injil Allah, untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Maka semoga kita tidak tinggi hati, tidak sombong, hanya mengandalkan kekuatan pribadi, tetapi menimba kekuatan dari Tuhan, karena dari dalam dirinya keluar suatu kuasa yang tentu akan menyembuhkan kita, yang tentu akan menolong kita, yang tentu akan menguatkan kita, yang tentu saja akan menjadi kekuatan bagi kita. Karena secara manusiawi saja tidaklah mencukupi kekuatan kita untuk menjadi saksi-saksi Kristus, menjadi pewarta-pewarta kerajaan Allah, untuk mewartakan Injil di dalam kehidupan kita. Semoga kesiapsediaan kita, ketekunan kita, iman kita, kepercayaan kita, kita senantiasa kembangkan, jaga, pupuk, dan supaya menghasilkan buah. Tetapi semoga kita juga tidak pernah lupa untuk mohon kepada Dia, Sang Sumber iman itu, kepada Sang Sumber kehidupan itu, kepada sumber pewartaan itu, kepada pemilik kerajaan Allah itu, supaya kita sendiri dikuatkan, supaya kita sendiri diundang, supaya kita sendiri dipilih, supaya kita sendiri diutus oleh Dia yang kita imani, yang kita percayai. Semoga iman kita bertumbuh, berkembang, menghasilkan buah-buah iman, buah-buah roh, buah-buah kehidupan, dan kita akan semakin dikuatkan, dimampukan, didewasakan dalam hidup iman dan kepribadian kita, supaya kita sendiri berani untuk menimba kekuatan, sukacita, kebahagiaan, dan juga kekuatan dalam rangka mewartakan Injil, mewartakan kerajaan Allah, menghadirkan kerajaan Allah di dalam kehidupan kita, bagi dunia, bagi orang-orang di sekitar kita. Berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus.